90 menit pertama Inggris bisa menang di angka 1-0 atau mungkin 2-0 maksimal. Dan kalaupun terjadi adu penalti, prediksi gue Italia akan menjadi juara. Halo guys, welcome back to my channel Avas TV 3. Di segmen Sporta News, bicara sepak bola dan olahraga secara santai. Kali ini gue akan ngebahas menakar kekuatan atau prediksi antara Italia melawan Inggris di partai final Euro 2020. Kalau dilihat dari kekuatan, dan sebelumnya gue sorry banget kepada Gareth Southgate, gue harus angkat topi karena gue sempat memprediksi bahwa Inggris tidak akan melaju lebih jauh di bawah kepemimpinan Gareth Southgate. Tapi ternyata beliau dengan hasil sedikit-sedikit mampu mengantarkan Inggris ke partai final bahkan tanpa rekor terkalahkan. Nah, ini satu hal yang perlu kita diskusikan, di mana juga Italia sempat meyakinkan dan terus menang hingga akhirnya dia masuk ke partai final, tapi sempat terseok-seok kemarin di partai semifinal saat melawan Spanyol. Dengan kondisi kedua tim yang memiliki tren yang baik walaupun tidak bisa dianggap maksimal, kita coba analisa dari berbagai faktor seperti formasi, kekuatan pemain, dan juga celah-celah mana yang bisa dimaksimalkan dari kedua tim untuk saling berhadapan di partai final. Kebetulan Inggris adalah jagoan gua, jadi gua mungkin lebih bisa membahas dari sisi Inggris. Namun secara global Italia itu adalah tim yang memiliki pertahanan yang sangat kuat, apalagi Chiellini masih main di situ, dan juga memiliki kiper yang sangat bagus, Donnarumma. Jadi analisa gua, Inggris tidak akan mudah bisa menjebol gawang Italia, walaupun secara pertandingan nanti Inggris akan mulai menekan sejak detik pertama. Sebenarnya dengan kondisi sekarang di mana ball position itu tidak menjadi faktor penentu bahwa sebuah tim dalam melakukan pertandingan itu akan selalu menang. Beberapa kali dan sering terjadi bahwa mereka yang melakukan ball position namun tidak memiliki kekuatan penyerangan yang baik, ketajaman penyerangan yang rendah, justru mereka akan cenderung untuk buntu, sehingga tim lawan saat melakukan serangan balik malah bisa lebih menjebol gawang lebih dahulu. Nah, itu yang dilakukan Italia kemarin saat melawan Spanyol. Kreativitas permainan Italia itu cenderung tidak berkembang sampai detik akhir bahkan. Namun Italia itu mampu memaksimalkan peluang yang sedikit bisa mengkonvert menjadi sebuah gol. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh Inggris, mengingat kalau dibilang sih pertahanan Inggris itu tidak sebegitu kuatnya, kiper Jordan Pickford dan juga central back Harry Maguire. Saya sih nggak terlalu yakin bahwa Inggris mampu memberikan perlawanan di barisan pertahanan semaksimal itu. Tapi dengan kedisiplinan yang tinggi, intensitas permainan yang mungkin Inggris akan lebih menguasai jalannya pertandingan, harusnya Inggris bisa beradaptasi untuk menahan serangan-serangan dari Italia yang sifatnya serangan counter attack. Aduh, seru banget sini. Jadi Harry Kane, yang gue juga sebenarnya kurang suka dengan Harry Kane, tapi dia juga akhirnya telah membuktikan ketajamannya dan mampu berkontribusi secara positif hingga bisa mampu membawa Inggris ke partai final dengan supporting Raheem Sterling, Jadon Sancho yang memiliki lapisan juga Jack Grealish. Di tengah juga ada Jordan Henderson sebagai pemain tengahnya, ada Mason Mount. Harusnya Inggris sih bisa menang. Harusnya bisa menang walaupun cuma hasilnya tipis, harusnya Inggris bisa menang. Tapi kalau melihat sisi pertahanan, Italia jauh lebih kuat daripada Inggris. Jadi clue-nya menurut gue adalah Inggris harus menang di 90 menit awal. Jangan sampai masuk ke additional extra time, apalagi sampai terlaksananya
prosesi adu penalti itu bakalan bahaya banget buat Inggris, karena to be honest, Donnarumma sudah berpengalaman dalam melakukan adu penalti dan terbukti saat melawan Spanyol beliau tampil cemerlang. Jadi gua berharap 90 menit pertama Inggris bisa menang di angka 1-0 atau mungkin 2-0 maksimal. Dan kalaupun terjadi adu penalti, prediksi gua Italia akan menjadi juara. Oke, demikian prediksi singkat ataupun bukan prediksi lah, lebih ke analisa singkat, analisa simple mengukur cara permainan dan pola pertahanan Inggris dan Italia. Gue melihat Inggris tetap akan terus menyerang baik di babak pertama maupun babak kedua. Italia akan coba memaksimalkan counter attack. Ketika Inggris lemah, Inggris akan kejebolan. Tapi kalau misalnya Inggris bisa disiplin di lini pertahanan, dia akan mampu mempertahankan gempuran-gempuran dari pemain Italia. Nah, 90 menit gue yakin Inggris bisa memenangkan pertandingan. Kalau misalnya 90 menit itu tidak terjadi kemenangan, Italia mungkin akan memenangkan pertandingan di additional extra time ataupun di adu penalti. Oke, demikian analisa gue. Kalau salah ya mohon maaf, kalau benar ya alhamdulillah. Salam Sportanyes.